Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai bab tentang usaha dan energi. Namun dalam kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara usaha dan energi. Nah, apa sih yang dinamakan dengan energi? Kalau kemarin kan konsep usaha kita sudah tahu ya, kalau usaha itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda sedemikian hingga benda tersebut bergerak sejauh S meter, atau S itu sebagai satuan jarak. Oke, clear ya. Ini untuk usahanya. Nah, sekarang hubungan antara usaha dengan energi itu kita hubungkan dengan sebagai perubahan. Maksudnya apa? Pak Jul terangkan mengenai konsep energi potensial dulu. Energi potensial adalah energi yang disebabkan karena benda itu memiliki ketinggian. Jadi misalkan Pak Jul punya pohon kelapa kayak gini. Nah, ini pohon kelapa. Karena kelapa ini memiliki ketinggian sejumlah H, ya, katakanlah H1, seperti itu, maka kita bisa menghitung energi potensialnya adalah EP sama dengan M kali G kali H1. Nah, manakala kelapa ini jatuh sedemikian hingga sampai dengan ketinggian ini. Nah, sampai ke ketinggian tadi kan H1 dari atas sampai ke dasar. Nah, kalau H2 sampai di sini, jadi kelapa ini jatuh ya, sedemikian hingga sampai dengan masih pada ketinggian meraih ya, sampai jatuh sampai dengan sejauh H2 meter, maka kita bisa menghitung mengenai energi potensial yang kedua. Bagaimana kita menghitung energi potensial yang kedua? Yaitu mula-mula ketinggiannya H1 sedemikian hingga EP2-nya adalah M kali G H1 dikurangi H2. Ini energi potensial keduanya. Nah, kalau diminta untuk mencari berapa usaha yang dilakukan dari kelapa itu jatuh dari ketinggian H1 sampai dengan ketinggian gini saja. Yang namanya ketinggian itu diukurnya dari bawah ya. Kalau ini diukur dari bukan ketinggian ini. Ini jatuh sejauh jarak H2. Seperti itu. Nah, kalau diminta untuk berapakah energi potensial yang usaha yang dilakukan dari perubahan energi potensial 1 sampai dengan energi potensial 2 ini, berapa? Berarti kita bisa menghitungnya. Ini H1 dikurangi H2, Pak Jul simbolkan sebagai H3 ya. Seperti ini. Berarti usaha yang dilakukan adalah delta energi potensial sama dengan EP1 dikurangi EP2. Seperti ini. EP1-nya Pak Jul masukkan MGH1 dikurangi MGH3 sama dengan M kali G kali H1 dikurangi H3. Seperti ini. Padahal H1 dikurangi H3 adalah H2 itu sendiri. M kali G kali H2. Nah, atau boleh juga kita simpulkan bahwa usaha itu sama dengan M kali G kali delta H. Atau perubahan ketinggiannya. Itu manakala kasusnya adalah energi potensial. Seperti ini. Oke, nggak boleh bingung ya untuk mengenai H1, H2, H3. H3-nya itu maksudnya yang dari bawah, ketinggian yang ini. Nah, ini H3. Kalau dari kelapa jatuh sampai dengan posisi ini kan sudah kita sepakati, dia H2, ya kan?
H2. Berarti kita sudah punya kesimpulan satu, teori pertama. Nah, kemudian kalau untuk kasus yang berbeda bukan karena energi potensial, ada lagi yang dikarenakan energi kinetik. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalkan kasusnya seperti ini kalau energi kinetik. Nah, katakanlah bola ini meluncur awal-awal adalah dengan kecepatan F1. Sampai dengan posisi sekian, dia kecepatannya berubah menjadi F2. Nah, kita bisa menghitung yang namanya usaha yang dilakukan dari bola yang meluncur ini. Bagaimana caranya? Kita turunkan dari rumus umum usaha terlebih dahulu. Untuk kasus W itu kan sama dengan F kali S, ya kan? F sendiri itu kan M kali A, massa kali percepatan, ya kan? W sama dengan M kali A kali S. Jadi F-nya ini Pak Jul ganti dengan M kali A kali S. Seperti itu. Diingat-ingat kembali ke dalam kasus kinematika gerak, ya. Dari dua buah benda dengan kecepatan berbeda, kita bisa menyusun yang namanya percepatan. Katakanlah ini tadi terpisah sejauh jarak S, ya, seperti ini. Kita ingat hukum rumusan dalam kinematika yang mengatakan bahwa V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AS. Betul? Kan seperti ini. Nah, ini kalau V1 kuadratnya Pak Jul pindah ke kiri, kan jadi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan 2 kali A kali S, ya kan? Nah, ini ada 2, semuanya semuanya dikalikan dengan setengah. Berarti setengah dikali V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat sama dengan A kali S. Nah, A kali S ini Pak Jul substitusikan, gantikan ke sini. Berarti W sama dengan M kali AS-nya saya ganti ini. Setengah kali V2 kuadrat min V1 kuadrat, seperti ini. Pak Jul masukkan semuanya. W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Seperti ini. Maksudnya setengah M ini dikalikan ke dalam yang dikurung ini, ya. Nah, ini kan sama saja EK2. Ini sama saja EK1 atau energi kinetik. Sedemikian hingga kita bisa menyimpulkan bahwa usaha itu merupakan ini EK2 dikurangi EK1. Atau usaha itu sama saja delta EK. Seperti ini. Selesai. Jadi dari dua buah teori ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa usaha itu merupakan delta energi potensial atau perubahan energi potensial. Usaha itu juga kita bisa mencari dari perubahan energi kinetiknya. Nah, ini urutan turunannya. Kita coba latihan soalnya, ya. Nah, nih latihan soalnya. Yang pertama, bola bermasa 250 gram, berarti M sama dengan 250 gram, itu sama dengan 0,25 kilo, ya. Kemudian kecepatannya 10 meter per sekon, V sama dengan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik. Wah, ini soal hiburan ini. Berarti kan EK sama dengan setengah kali MV kuadrat. Setengah kali M-nya adalah 0,25 kali V kuadrat 10 kuadrat sama dengan setengah kali 0,25 kali 100. Ini kan jadi 25. 25 dibagi 2 itu sama dengan 12,5, ya. Sama dengan 12,5 Joule.
Selesai. Nomor 2. Gusti Rian mendorong mobil yang mogok ya hingga akhirnya dapat bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jika massa mobil 1,2 ton, hitunglah usaha yang dilakukan oleh keduanya. Identifikasi dulu massanya 1,2 ton. 1 ton itu 1000, berarti ini kalikan 1000 ya, berarti 1200 kg. V mogok berarti V awalnya, V1 nya 0, V2 nya adalah 3 meter per sekon. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh keduanya. Berarti usaha berarti W sama dengan delta EK. Sama dengan EK2 dikurangi EK1. W sama dengan setengah M kali V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat kayak gini. Setengah kali M nya 1200 dikali V2 nya adalah 3. Ya. 3 kuadrat dikurangi 0 kuadrat karena posisi V1 awalnya kan mogok. Mogok itu kan kecepatannya 0. Gak bisa bergerak, ya kan? Ini bisa dicoret, ini 600 tinggal 600 dikalikan 9 5400 Joule. Selesai. Kemudian nomor 3. Pegas dengan panjang 40 cm digantungkan vertikal pada sebuah batang. Selanjutnya beban bermassa 250 gram digantungkan pada ujung pegas tersebut sehingga panjang pegas menjadi 50 cm. Jika pegas ditarik 10 cm dari titik setimbangnya, hitunglah besar energi potensialnya. Besar energi potensialnya. Nah, ini permasalahannya adalah kita tidak memiliki nilai konstanta pegasnya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, kamu di sini awal mula-mula ya, kemudian digantungkan, nah pegas dengan panjang 40 cm kemudian menjadi 50 cm, ini 40 cm, ini 50 cm, ini bendanya bermassa 250 gram atau sama dengan 0,25 kilo ya, kayak gini. Clear? Nah, yang ditanyakan adalah jika pegas ditarik 10 cm dari titik setimbangnya. Nah, berarti kita pakai persamaan apa? Kita pakai persamaan F sama dengan FK. F di sini itu kan sama dengan massa kali gravitasi. FK-nya ini pegas. Berarti K kali X. Nah, delta X-nya berapa? Ini mestinya delta X ya. Delta X sama dengan 50 cm kurangi 40 cm. Sama dengan 10 cm. Kalau dijadikan meter itu kan berarti 0,1 meter. Seperti ini. Lalu kita masukkan. Massanya jelas 0,25 gram. Dikali G-nya 10. Konstantanya tidak tahu, delta X-nya adalah 0,1. K sama dengan 2,5 dibagi 0,1. Sama dengan 25. Konstantanya 25. Yang ditanyakan adalah hitunglah energi potensial pegas. Nah, kembali lagi kepada teori yang sebelumnya, tapi masih satu bab ya. Energi potensial pegas itu bisa dihitung EP sama dengan setengah kali KX kuadrat. Setengah kali 25, X-nya bertambah 10 cm. Jika pegas, bukan bertambahnya. Jika pegas ditarik 10 cm dari titik setimbangnya, berarti kan X-nya 0,1 meter. Ya. Berarti tinggal dimasukkan aja 0,1 meter. Beda loh ya, antara delta X-nya ini kan 50 kurangi 40. Tapi kalau X-nya ini diperoleh dari jika pegas ditarik 10 cm. Seperti itu. Jadi kita bisa peroleh
setengah kali 25 itu kan 12,5 dikalikan 0,01 kan seperti ini. Berarti sama dengan 0,125 Joule. Selesai. Seperti ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai bagaimana kita memahami atau bagaimana kita mendapatkan rumusan dari energi potensial maupun energi kinetik. Juga termasuk hubungannya antara usaha dan energi potensial maupun energi kinetik. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.